Koruptor yang berada di Sukamiskin memang tidak suka miskin. Lalu di mana salahnya? Meski mereka sekumpulan berdebah, kerah putih, dan sampah yang harus dibakar hidup-hidup, mereka tetap manusia yang ingin hidup normal seperti Anda. Siapapun Anda dan hukum mengatakan bahwa korupsi itu salah, tarik ucapan itu sekarang. Bang Haji Rhoma Irama mengatakan, 1001 macam orang mencari makan, dan korupsi merupakan salah satunya. Bukankah Anda begitu sombong menghujat para koruptor dengan alasan-alasan yang membosankan? Percayalah, jika Anda saat ini menjadi pejabat, maka salah satu cara untuk menjadi kaya raya bisa dengan cara itu. Salah koruptor adalah karena mereka melakukannya dengan diam-diam. Itu saja. Coba jika secara terbuka dan jujur bilang, dengan mengatakan secara jujur, insya Allah halal kok. Jadi nantinya Lapas Sukamiskin bisa dioptimalkan oleh pemerintah sebagai warisan sejarah alias cagar budaya yang bisa meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, atau bisa disewakan sebagai kos-kosan murah tapi mewah. Tidak ada korelasi antara Lapas Sukamiskin dengan narapidana yang tidak suka miskin, seperti universitas yang menampung mahasiswa yang suka bermain daripada belajar. Ada juga Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang duduk di sana tidak harus mereka yang mewakili rakyat. Kau tahu, zaman sekarang itu sudah biasa. Merek tidak selalu korelatif dengan isi. Anda mungkin geram terhadap ulah pejabat yang korupsi, dan mereka juga akan masuk ke Lapas Sukamiskin. Kau pikir dia akan takut? Bukankah kau sudah sering melihat pemakai rompi oranye cengar-cengir di depan kamera wartawan? Sebab di sana bisa hidup dengan bahagia. Saya sarankan, jika Anda ingin bahagia, jadilah koruptor. Koruptor itu orang baik kok. Nggak usah ragu, sudah korupsi saja. Alasannya, jika tidak Anda yang mengambil kesempatan, orang lain yang akan mendahuluinya. Hidup itu kompetitif, ingat itu. Praktik korupsi bukan kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tapi lebih dari itu. Korupsi menjadi sebuah banalitas, artinya korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Keberadaan KPK hanya buang-buang uang dan tenaga karyawannya. Sebab sampai kapanpun KPK berjalan, korupsi akan tetap selalu ada. Saat ini telah muncul situasi tidak adanya lagi budaya malu untuk melakukan korupsi, serta salah persepsi dan salah pengertian akan dampak negatif korupsi terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Artinya, ngapain harus malu? Positif thinking saja lu. Korupsi telah diterima oleh masyarakat banyak. Kata siapa kesejahteraan tidak akan tercapai manakala praktik korupsi masih tetap berjalan aman dan terpelihara? Toh, tolak ukur kesejahteraan itu bukan selalu uang. Kesejahteraan itu diukur dengan kerukunan, bukan musuh-musuhan kayak di TV itu. Katanya, negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Koruptor hanya memanfaatkannya untuk kemaslahatan pribadi. Apakah itu salah? Korupsi itu banyak manfaatnya. Bisa menaikkan jumlah anggaran yang disediakan untuk berbagai program pemerintah, termasuk Gross Domestic Product atau produk domestik kasar, dan pembiayaan untuk sektor publik seperti pendidikan serta program pemerataan ekonomi. Selain itu, negara yang korup cenderung kurang efisien dan kurang stabil dalam menjalankan pemerintahannya, serta kurang responsif terhadap keinginan masyarakat.
Ingat, berkali-kali sudah saya katakan, korupsi adalah soal hajat hidup pribadi. Anda tidak usah maki-maki koruptor, toh Anda sendiri yang wajib memperjuangkan hajat hidup pribadi Anda. Jadilah koruptor. Jika Anda merupakan karyawan dan pegawai rendahan di sebuah kantor, Anda tentu membutuhkan korupsi. Dilakukan dengan bismillah. Anda tidak akan kaya jika hanya menjadi karyawan yang dungu. Umumnya, korupsi dilakukan seseorang secara terpaksa. Tapi ingat, Anda harus cerdas. Lakukanlah dengan dasar keimanan dan pengetahuan agar tidak ketahuan. Ada banyak peluang untuk melakukannya, dan Anda tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Sebab penyelenggaraan negara dan layanan publik terlalu birokratis, manajemen amburadul dan petugas tidak becus. Maka selaku manusia yang memiliki kepedulian yang tinggi, lakukanlah, jangan ragu lagi. Kalau Anda ragu-ragu, dari deretan Presiden Indonesia SBY dan Soeharto juga korupsi. Kalau presidennya sudah korupsi, maka rakyatnya juga harus korupsi. Sebab korupsi adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu korupsi harus dilakukan. Ups. Korupsi itu pekerjaan yang bisa dilakukan berbagai strata sosial, mulai presiden sampai dengan lurah, bahkan sampai kepala keluarga. Presiden Soeharto dan SBY misalnya melakukan korupsi dengan melakukan pesta pernikahan anaknya di Istana Bogor dan Istana Cipanas. Anda anggap itu bukan suatu kegiatan tercela. Kalau toh tidak dikategorikan gratifikasi, begitu pula halnya dengan kunjungan dinas wakil presiden atau para menteri. Itu semua termasuk perbuatan korupsi. Lucunya, baru-baru ini KPK menangkap orang yang sudah ditangkap. Tugas KPK kan hanya menangkap, selebihnya serahkan pada pengadilan untuk dikirim ke Sukamiskin. Di sana mondok sebentar dan kesempatan Anda untuk korupsi. Begitu seterusnya, dan seharusnya bergantian karena hanya bisa menampung 552. Tapi tenang saja, dari 512 di tahun 2017, lapas di Indonesia akan bertambah sesuai dengan jumlah koruptor yang terus bertambah. Di sana Anda akan merasa bahwa di dunia ini tak hanya gue aja, ada banyak orang dan gue nggak sendirian. Gue punya banyak teman. Kadang-kadang saya juga kasihan kepada KPK. Sehebat-hebatnya kucing, lebih banyak tikusnya. Saya ucapkan, Anda beruntung kepada koruptor. Saya tidak mendukung Anda sepenuhnya. Permenkumham nomor 6 tahun 2013 pasal 4 itu sekedar formalitas untuk administrasi saja. Dan pasal 9 ayat 4, pasal 10 ayat 3 huruf I serta pasal 11 Permenkumham nomor 6 tahun 2013 masih penting. Jadi nikmatilah hari-harimu dengan bahagia.